Hari ini kita mau coba telusuri ya geografi satu jalur air yang wah krusial banget. Kita ada beberapa sumber menarik nih soal geopolitik energi dan peta kawasan ini. Fokus kita itu alur airnya, mulai dari Teluk Persia, perairan yang luas itu, terus nanti dia ngalir, menyempit. Nah, di situ ada Selat Hormuz. Penting banget ini. Baru deh dia lanjut ke Teluk Oman, terus ke Laut Lepas. Kita lihat juga negara-negara di sekitarnya dan kenapa titik sempit ini kok jadi vital banget. Oke, yuk kita coba bedah ya. Betul sekali. Geografi itu kuncinya di sini ya. Bayangin aja, Teluk Persia itu kayak danau raksasa tapi isinya minyak. Tapi buat keluar ke samudra, hampir semua kapal itu harus lewat satu pintu gerbang sempit, yaitu Selat Hormuz tadi, sebelum nanti sampai ke Teluk Oman. Jadi paham tata letaknya ini penting banget buat ngerti gimana energi global itu mengalir. Yang menarik, yaitu gimana fitur geografis ini bisa punya daya tawar ekonomi dan politik yang, wah, luar biasa. Coba kita bayangin petanya ya. Ada Teluk Persia yang luas itu. Di sisi barat laut, ada negara kayak Kuwait, Irak, Arab Saudi. Terus ada negara teluk yang lebih kecil, kayak Bahrain, Qatar. Nah, sepanjang sisi utaranya itu garis pantai Iran. Panjang itu. Di selatan ada Uni Emirat Arab, terus bagian Oman. Nah, di ujung timur Teluk Persia ini, ya disitulah Selat Hormuz. Jalur air sempit gitu, misahin Iran di utara sama Oman dan WA di selatan. Jadi, satu-satunya jalan keluar masuk ke Teluk Oman. Dan kawasan Teluk Persia ini kan isinya raksasa energi dunia ya. Sumber data OIC nunjukin pemain utama ekspor minyak, ya di sini semua. Arab Saudi itu nomor 1 dunia, Irak nomor 3, Uni Emirat Arab nomor 6, Kuwait nomor 7, itu udah 4 di 10 besar dunia loh. Bahkan Iran di peringkat 16, Qatar 20, itu juga pemain penting. Hampir semuanya bergantung sama Teluk Persia ini buat kirim minyaknya. Iya, benar. Dan ketergantungan ini jadi makin jelas kalau kita lihat rutenya. Kecuali Oman ya. Dia kan peringkat 14 tuh, punya akses langsung ke Teluk Oman dan Samudra Hindia. Tapi negara-negara besar tadi itu harus lewat Selat Hormuz. Ada data dari IAEA Amerika, katanya sekitar 80% ekspor minyak mentah Arab Saudi itu lewatnya ya sini. Irak sama Kuwait, yang posisinya di ujung barat laut Teluk, itu malah lebih terkunci lagi. Selat Hormuz itu satu-satunya pintu ke laut buat mereka. Wah, 80% ekspornya Arab Saudi lewat satu selat sempit itu. Gila sih, penting banget berarti ya? Tepat. Dan kalau kita perhatikan lagi petanya, posisi geografis Iran ini kan, dia mengapit sisi utara Selat Hormuz. Ini ngasih mereka pengaruh strategis yang gede banget. Ya, secara efektif, mereka ada di posisi buat ngawasin, atau kalau lagi panas situasinya, ya bisa aja ganggu salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia ini. Dari total konsumsi minyak mentah dunia, itu nyebrang selat ini tiap hari 20% loh, bukan angka kecil. Nah, disinilah letak rentannya yang sering kita dengar itu. Kalau ada ketegangan, konflik kayak yang baru-baru ini diberitain antara Israel sama Iran, tanggal 13 Juni 2025 kemarin, potensi gangguannya ya nyata banget kan? Kemampuan Iran buat hambat lalu lintas di situ jadi sorotan utama kan? Menariknya lagi, potensi penutupan atau pembatasan itu nggak selalu buat nyerang loh. Sumber Anda dari PBS News nyebutin kejadian tahun 2020. Waktu itu kan ketegangan AS Iran lagi tinggi. Terus ada kapal selam nuklir AS USS Georgia lewat selat itu. Nah, dari sudut pandang pertahanan Iran, membatasi akses ke selat bisa jadi langkah defensif buat cegah ancaman mendekat ke perairan mereka. Jadi alasan keamanan internal pun bisa jadi pemicu, bukan cuma konflik terbuka aja. Oke, jadi ini semua artinya apa dong buat kita? Buat Anda yang dengerin, kalau pasokan 20% minyak dunia keganggu, iya jelas harga minyak global bakal gonjang-ganjing. Ini bukan cuma berita negara lain. Data dari BPS kita itu nunjukin Indonesia impor sekitar 1/5 ya, 20% kebutuhan minyak mentahnya dari Timur Tengah, termasuk dari negara Teluk Persia ini. Kenaikan harga minyak dunia gara-gara masalah di Selat Hormuz itu bisa cepet banget nyampe ke ekonomi kita di sini. Bukan cuma soal harga BBM di pom bensin, tapi bisa ngaruh ke biaya angkut barang, harga kebutuhan pokok naik, inflasi juga bisa kerasa banget di kantong kita semua. Jadi, ya jelas banget ya. Selat Hormuz itu karena geografinya yang unik, titik sempit krusial antara Teluk Persia dan Teluk Oman, dia jadi kayak nadi utama buat energi dunia. Ketergantungan negara-negara produsen minyak ke situ tinggi banget. Dan stabilitas di sana punya dampak ekonomi global yang langsung terasa. Termasuk ya di kita di Indonesia.
tata letak geografisnya ini ngasih kekuatan yang jauh lebih besar dari ukuran fisiknya. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan, kalau kita lihat ketergantungan global yang segitu besarnya pada satu titik geografis yang sempit dan rawan ini, seberapa kuat sih sistem energi global kita? Dan juga kesiapan kita pribadi buat ngadepin guncangan kalau terjadi sesuatu di masa depan.